Next kita lanjut ya ke penanya berikutnya. Konsultasi berbayar gelombang kelima dari Bapak Muhammad Syakir. Salam hormat, salam sehat sekeluarga Bapak Muhammad Syakir. Masalahnya kelapa sawit, produksi kurang maksimal, terkendala harga pupuk. Kelapa sawit, produksi kurang maksimal, oke, terkendala harga pupuk. Sawit, produksi kurang maksimal, terkendala harga pupuk. Begini ya, gini. Saya atur metodenya dulu. Jadi gini, kalau misalnya sebuah komoditi, nggak hanya sawit, apa saja. Kalau misalnya komoditi tersebut harganya stabil atau naik, pupuk mahal, nggak masalah. Saya ulangi ya metodenya. Kalau misalnya harga komoditi, pertanian, perkebunan apa saja yang Bapak Ibu punya. Kalau harganya naik, harganya mahal atau harganya stabil, pupuknya mau mahal sekalipun, tetap untung. Gitu ya, saya balik lagi metodenya. Pemahamannya saya balik ya. Kalau pupuk murah, tetapi harganya murah ya, pupuk murah, harga panennya murah, maka masih dapat untung juga. Yang dapat rugi itu ketika harganya turun atau jatuh atau murah, pupuk mahal, itu baru rugi. Tapi selagi harga sawit, sekarang berapa? Saya kurang ikuti harga sawit ya. Berapa TBS sekarang per kilo? 3 ribuan ya, sekitar itu. 3, ada yang 4 ribu. Mungkin sekarang sudah 4 ribu ya. 3 ribuan menuju 4 ribu, 3.700 lah ya. Bagus itu harga sawit segitu ya. Baik, jadi ini masih bisa kita akali ya. Nanti kita lihat masalahnya di mana. Saya punya lahan 13 hektar. Oke. Rotasi panen 20 hari dapat 12 sampai 13 ton. Saya punya lahan, aduh ini hitungan-hitungan lagi. Saya merokok dulu lah ya. Saya punya lahan 13 hektar ya. Saya punya lahan 13 hektar. Rotasi panen ya, setiap kali panen 20 hari sekali. Dapat 12 sampai 13 ton. Kita hitung bulat saja. 13 hektar panen 13 ton. Berarti 1 hektar 1 ton. Gitu kan? 1 hektar 1 ton berarti. Karena Bapak 13 hektar 13 ton kan? Berarti 1 hektar 1 ton per 20 hari. Kalau kita konversi ke bulan sekarang. 1 bulan 30 hari. Berarti kalau Bapak panennya 20 hari, masih sisa 10 hari lagi kan? Berarti 1 bulan itu Bapak panennya 1,5 kali. Iya kan? 20 hari panen, 10 hari atau setengahnya itu mau dipanen lagi. Berarti setiap bulan Pak Roni saya panennya 1,5 kali. Berarti 1 hektar 1,5 ton. Kan hitungannya jadi begitu. Jadi begini, Pak Roni saya punya lahan 13 hektar, ya, rotasi panennya 20 hari sekali. Artinya, setiap bulan Pak Roni, dari 13 hektar lahan sawit saya berhasil panen 1,5 ton per hektar. Sekarang tinggal kita kali. 1,5 ton per hektar, kalau Bapak punya 13 hektar, maka 1 bulan Bapak panennya sekitar berapa? 1,5 kali 13, 19,5, 19 saja. Berarti Bapak punya lahan 13 hektar, lahan sawit, panen setiap bulannya adalah 19 ton per 13 hektar. Jadi setiap bulan Bapak dapat 19 ton per 13 hektar, gitu ya. Sekarang kita konversi lagi per tahun. Kalau 19 ton per bulan per 13 hektar, berarti 1 tahun ada 12 bulan ya. Tinggal 19 kali 12, berapa tuh? 200 berapa? 220-an lah ya. Berarti 1 tahun Bapak punya lahan 13 hektar sawit ini, 1 tahun Bapak dapatnya sekitar 220 ton. 220 ton, 19 ton per bulan. Berarti masih kategorinya sedang. 19 ton per hektar. Sorry, 19 ton per 13 hektar ya. Wah, masih ini ya, masih kategorinya sedang ini, belum tinggi, harusnya kan dia ada di 25-30. Oke, berarti masih sedang lah, nggak anjlok-anjlok banget juga ya. Baik, harusnya mepet ini ya, berarti mepet, hitungannya Bapak mepet ya, harga pupuk dan hasilnya, tandan buah segarnya mepet Pak Roni, saya mau untung lebih banyak. Oke, baik, berarti kita baca dulu ya, usia sawit 5-10 ya, 5-10 harusnya 25-30 ton itu. Baik, lahan mineral, sebagian kecil agak berpasir. Berarti ini ada dua jenis sifat lahan ya. Yang satu lahan mineral, sebagiannya lagi agak berpasir. Nah, ini penjelasannya dua nih. Kita mulai dari mana lahan yang mineral ini dulu. Lahan mineral ini ada dua. Mineral asam atau mineral netral, gitu kan? Kita ukur dulu pH-nya. Kalau mineral asam berarti di situ banyak Al, Fe ya, pirit dan lain sebagainya. Yang mengikat unsur hara seperti fosfor, kalsium dan lain sebagainya, magnesium ya. Jadi kalau lahan-lahan yang mineral seperti ini, lengket, clay, lihat. Kalau Bapak cek pH-nya di bawah 5 ya, atau asam, berarti harus penaburan kapur dolomit untuk mengikat atau melepaskan fosfor tadi yang terikat. Kalau kita di lahan mineral begini pH asam, Bapak kasih pupuk fosfor nggak ngaruh itu, diikat semua. Oke? Berarti nanti solusinya itu. Kalau lahan mineral ini sudah netral, ya tidak masalah. Seperti itu ya, tinggal kita mupuk saja. Oke? Kemudian untuk sebagian kecil lagi berpasir. Nah, lahan berpasir ini bagaimana Pak Roni? Lahan berpasir lebih konyol. Untung agak kecil. Ya kan Bapak bilang sebagian kecil agak berpasir. Untung dia sebagian kecil. Kalau sebagian besar baru kita bonyok. Kalau sebagian kecil saja nggak masalah. Lahan berpasir ini lebih beresiko daripada lahan mineral, gitu ya. Kenapa Pak Roni lebih beresiko? Karena gini, lahan berpasir itu yang pertama tidak mengikat air, gitu ya. Bapak Ibu pernah nggak lihat ada pasir terus kena air hujan, dia basah sebentar lalu kering. Kena panas sudah kering. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengikat mengikat air. Dari mana air bisa diikat oleh pasir? Alhasil kalau dia tidak bisa mengikat air sebentar-sebentar kering, ya, maka dia tidak bisa mengikat unsur hara. Karena unsur hara yang Bapak Ibu kasih kan harus larut air. Pupuk yang kita berikan pada tanaman kan harus kena air dulu baru dia larut, baru bisa dimakan tanaman. Tanaman nggak bisa makan granul atau makan bubuk, nggak bisa, tanaman nggak bisa makan. Tanaman bisa makan pupuk kecuali pupuk itu cair, ya, terhidrolisis dengan air, barulah tanaman bisa makan. Begitu dia serap air, dia serap unsur hara bisa masuk ke akar, dia disebut dia makan pupuk, gitu ya. Nah kalau misalnya tanah ini berpasir cepat kering, maka airnya cepat kering. Pupuk yang sudah bercampur air akan cepat kering, cepat menguap, cepat tercuci. Alhasil kita kasih pupuk banyak, ya, harga pupuk lagi mahal, kasih pupuk banyak, cepat-cepat habis, tercuci lah, menguap lah dan lain sebagainya. Karena
si buffer tadi atau si penampung tadi tidak bisa menahan air. Kuncinya tanah itu harus menampung air, harus bisa menahan air. Kalau dia tidak bisa menahan air, dia otomatis tidak bisa menahan pupuk, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita benerin tanahnya supaya bisa menahan air, bisa menahan pupuk, gitu ya. Baik, nanti saya jelasin. Lanjut dulu. Biasanya saya pakai pupuk NPK Patani, ya. NPK Patani 16-16-16 atau 12-12-17 apa itu. Nanti kita cek lah. Saya ingin diajari cara meracik pupuk NPK sendiri dari pupuk tunggal. Siap, ini lebih murah untuk sawit ya. Untuk skala perkebunan kita harus racik. Nanti kita siapkan urea, Bapak siapkan urea, Bapak siapkan TSP ya. Kemudian Bapak siapkan KCl, sudah ya dapat NPK itu. Kemudian Bapak siapkan kiserit ya untuk dapat sumber magnesium tinggi dan sulfur tinggi. Sudah ya, NPK, MGE sudah. Sekarang kalsium, dapat dari mana? Dapat dari Vertipos kuning. Dapat dari pupuk TSP juga. Nanti TSP itu kan mengandung kalsium juga. Jadi kita bisa dapat kalsium dari TSP, tambahan sedikit dari Vertipos kuning. Dia punya kandungan 20% fosfor di sini. 20% fosfor, 20% kalsium. Ada mikronya juga, silika boron juga dapat untuk tandannya makin besar, bunga betina makin bagus ya. Kemudian ya nanti kita racik habis ini. Yang bisa saya aplikasikan sekali setiap rotasi. Sekali setiap rotasi, berarti sekali setiap panen, 20 hari sekali. 20 hari sekali. 20 hari sekali. Kebanyakan pupuk itu. Jangan Bapak. Nanti kita bikin 1 tahun panen aja, nggak ada urusan nanti. Kita nggak usah sinkronkan pupuk dengan panenan, nggak usah. Nanti ribet. Gini aja, kita bikin nanti, saya bikin 1 tahun, Bapak cukup mupuk 4 kali deh. Ya, setiap 3 bulan kita mupuk. Gitu aja deh, biar gampang. Bisa ya. Jadi nanti misalnya kita hitung ya usia berapa tadi sawitnya? 5-10 tahun, kita kasih kisaran 6 kilo per tahun. Kalau 6 kilo per tahun pupuknya berarti kita bagi 4, berarti Bapak kasihnya 1,5 kilo per 3 bulan. Gitu ya. Iya, per 3 bulan Bapak kasih, 3 bulan pertama 1,5 kilo, masuk bulan ke-6 1,5 kilo, bulan 9 1,5 kilo, bulan 12 1,5 kilo. Totalnya 6 kilo per 1 tahun. Kasih aja gitu daripada tiap 20 hari mupuk, ya kan? Baik. Kemudian yang memiliki kandungan seperti NPK Mutiara atau kalau bisa lebih, lebih dong. Kita bikin NPK Mutiara kan cuma NPK. Sekarang kita bikin lebih. Ada magnesium, ada sulfur, ada kalsium ya, ada boron, ada silika. Lebih dahsyat dari itu ya. Baik, kedepannya saya mau piara sapi dan akan saya manfaatkan kotorannya untuk pupuk sawit. Nah, ini yang benar. Ini baru petani cerdas. Kalau lahannya mineral asam ya, kalau lahannya berpasir, bahan organik harus banyak, Pak. Iya kan? Nggak bisa. Karena satu-satunya cara untuk menahan air untuk tidak hilang atau menahan pupuk tidak menguap dan tidak tercuci, maka itu adalah bahan organik, yaitu kompos, gitu ya. Baik. Berapa Pak Roni untuk usia 5 sampai 10 tahun sawit saya ini? Berapa kompos yang diberikan? 40 kilo per tahun. Gitu ya, untuk lahan berpasir itu, ya. Kalau lahan mineral nggak perlu, ya, 15 kilo cukup, ya. Kalau lahan berpasir itu 40 kilo, kita kasih 2 kali, ya. Setiap awal musim hujan, Bapak kasih kompos nanti sekitar 20 kilo tahap pertama. Nanti di pertengahan musim hujan, jangan akhir. Pertengahan musim hujan kita kasih lagi kompos 20 kilo, ya. Jadi total 40 kilo per tahun. Ya iya, kalau bukan kompos itu siapa yang bisa menahan air? Sedangkan pupuk tercampur sama air. Kalau airnya hilang, pupuk hilang. Kalau airnya tercuci, ya pupuk tercuci. Kan gitu. Jadi kita bagaimana caranya menahan air agar tetap ada, tetap lembab. Supaya pupuk tetap ada di perakaran. Gitu ya. Baik. Untuk pupuk apa itu? Sawit dengan aplikasi bentuk cair. Boleh cair, tapi saya sarankan untuk lahan berpasir jangan cair. Kompos aja lebih bagus. Mohon diajari cara yang baik untuk pembuatan pupuk agar bisa menghasilkan pupuk yang berkualitas bagi tanaman sawit. Sebenarnya gini Bapak, pupuk berkualitas itu tidak ada. Untuk organik itu tidak ada yang berkualitas. Gitu ya. Dalam hal menyuplai unsur hara. Jadi omong kosong banyak kalau misalnya ada yang bilang pupuk organik bisa mengalahkan pupuk kimia. Nggak bisa, atau pupuk sintetis. Nggak bisa. Pupuk organik ini, kompos ini kita buat untuk kita bantu lahan Bapak yang pasir tadi. Supaya nanti Bapak beli pupuk mahal-mahal tidak mudah hilang, tidak mudah rugi. Pupuk organik itu, kompos itu dia nanti masuk dalam pasir, bercampur sama pasir. Jadi ketika Bapak kasih pupuk atau pupuk ditabur atau ditugal di piringan, hujan datang, lembab tanahnya, besok pagi tidak kering. Gitu ya, atau kita siram di musim kemarau, besok kita ke kebun sawit, lahannya tidak kering, tetapi lembab. Kok bisa ya lahan berpasir sudah 4 hari nggak kering-kering ya? Karena kompos itu yang mengikat air dan mengikat unsur, gitu ya. Baik, sekarang gini deh, biar gampang saya cakar-cakar aja deh, saya coret-coret dikit untuk Bapak, nanti saya jelaskan supaya saya bisa foto, saya bisa kirim ke Bapak biar jadi acuan di perkebunan 13 hektar ini ya. Baik, kita langsung mulai cakar-cakar, racik-racik untuk Bapak Muhammad Syakir. Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk Bapak Muhammad Syakir yang bertanya dan berkonsultasi berbayar untuk masalah dan keluhan di lahan sawitnya, sawit 13 hektar usia 5 sampai 10 tahun. Masalahnya tanahnya ada mineral, sebagian besar, sebagian kecilnya berpasir. Jadi ini metode-metode dan racikan pupuk yang nanti bisa Bapak Muhammad Syakir lakukan di sana untuk bisa memperirit biaya operasional pemupukan ya, karena pupuknya keperluannya mahal ya. Sekarang untuk grade fertilizer untuk memaksimalkan hasil. Tadi saya bilang ya, saya sudah hitung kasar tadi di video penjelasan bahwa itu kisarannya sedang. Tidak terlalu tinggi hasilnya tetapi juga tidak rendah. Bapak masih ada di kategori sedang. Sekarang tinggal kita mau optimalkan karena kita terikat pada usia. Usia 5 sampai 10 tahun ini harusnya dia produktivitasnya tinggi ya. Jadi kita genjotnya di sini, apalagi 10 tahun up itu, waduh, itu harus panen-panen sebesar-besarnya. Karena lewat dari sini Pak, usia 20 tahun udah repot kita ya. Baik, sekarang untuk grade fertilizer yang kita cari di sini yang lebih bagus dari NPK ya. Nitrogen kita bikin 14 untuk menjaga tajuk daun ya, tunas terus bertumbuh dan hijau. Kemudian untuk fosfor kita kasih 10 untuk perakaran, batang, energi untuk menimbun buah.
Kemudian kalium ini penting sekali kalium. Ini saya kasih tinggi ini 23% untuk penimbunan. Kemudian magnesium 3 untuk klorofil ya, untuk fotosintesis agar daunnya tidak hijau, tidak kuning pada pelepahnya. Kemudian untuk sulfur kita butuh 2 untuk protein asam amino, untuk batangnya bagus, batangnya kuat, batangnya tambah besar ya, akarnya bagus ya, daunnya juga bagus ya. Untuk kalsium, untuk perakarannya, kemudian jaringannya kita butuh 4%. Kita dapat bonus ya, silika 1,7% lumayan, dan boron 0,2%, lumayan sekali. Dari mana Pak Roni? Dari Vertipos kuning ya. Baik, sekarang pupuk yang Bapak siapkan urea 30 kilo, pupuk TSP 18 kilo. Kalau misalnya TSP ya, tapi saya mohon harus TSP. Nggak boleh SP26 atau SP36 atau SP18, nggak boleh ya. Kita pakai TSP ya. Kenapa? Karena TSP ini kita butuhnya di unsur tambahannya, yaitu kalsium. Ya, TSP ini bukan hanya 46% fosfor, tetapi dia juga punya sekitar 15% kalsium. Itu siap makan, Pak. Gitu ya, kalsiumnya siap makan, bukan seperti kalsium dolomit yang butuh proses 1 bulan atau 3 bulan. Ini siap makan. Jadi kita kasih TSP bukan cuma kita kasih fosfor, kita kasih tanaman kita juga, kelapa sawit kita juga kalsium ya. Jadi kita harus TSP. Bagaimana dengan SP36? SP36 itu kawannya sulfur, bukan kawannya kalsium. Jadi fosfor kawan sulfur. Kalau TSP fosfor kawannya kalsium. Kita butuh itu ya. Makanya saya mohon harus dapat TSP. Kemudian KCl kita butuh 37 kilo, kisrit magnesium sulfat ya, ada di sana ya. Kita butuh 11 kilo. Kemudian Vertipos kuning, ini penting karena kita bisa dapat silika dan boron dari sini. Kita bisa dapat kalsium siap makan juga dari sini 20%. Kita dapat fosfor juga 20% dari sini. Ini penting sekali Vertipos kuning ini ya. Murahnya 4.000 atau 5.000 per kilo. Murah dia. Kemudian kalau Bapak mau untuk bobot ya, penambahan saja. Opsional, mau tambah mau enggak juga nggak apa-apa. Kita pakai boron ya. Borate bisa, boron mahkota bisa, itu rata-rata 46% boron ya. Bapak boleh tambahkan 200 gram cukup satu kali racik. Racikan kita ini kan 200 kilo nih. Kalau Bapak mau tambahkan boron 200 gram juga nggak apa-apa ya. 200 gram saja juga nggak masalah ya. Yang penting ada. Kemudian sekarang untuk dosis dan durasi. Untuk usia 5 sampai 10 tahun saya kasih range di 6 sampai 8 kilo ya. Kita mulai dari 6 kilo dulu. Di sini untuk pengaplikasian pupuknya saya bagi menjadi 4 kali aplikasi, di mana setiap 3 bulan kita pupuk ya. Jadi tidak 20 hari pupuk, 20 hari pupuk, waduh terlalu boros itu Pak. Kita kasih di 3 bulan sekali ya. Pupuk itu bukan banyaknya ya. Pupuk itu bukan banyak atau bukan pupuk mahal atau murahnya, bukan. Pupuk itu tepat unsur, tepat dosis, tepat waktu ya. Saya ulangi ya. Pupuk itu kalau tanaman mau optimal, tepat unsur, tepat dosis, tepat waktu. Tepat unsur artinya ini, grade fertilizernya tepat dan kebutuhannya lengkap itu. Tepat dosis artinya cukup. Ya, 1,5 kilo per 3 bulan itu cukup, itu tepat dosis ya. Tepat waktu itu artinya di saat 1,5 kilo ini dia makan habis, sudah 3 bulan dia butuh makan lagi. Jadi sama seperti kita makan nasi 1 piring untuk pagi, untuk siang, untuk malam. Tepat waktu, tepat dosis, tepat unsur, ya kan? Gemuk nggak? Nggak gemuk, nggak kurus kan, tapi sehat gitu ya. Baik, jadi di usia 5 sampai 10 tahun saya kasih 1,5 di piringan ini ya. Aplikasi 3 kali, ya 3 bulan sekali. Jadi totalnya 1 tahun ada 4 kali pupuk, jadi totalnya 1,5 kali 4 ya, 6 kg per pokok atau per pohon per tahun ya, cukup itu. Kemudian saya kasih catatan penting di sini. Yang pertama, buat piringan ya Pak ya, ini wajib ya. Pupuk tidak bisa asal tabur ya. Tabur pupuk Pak di sawit itu kita tabur lempar-lempar saja gitu, nggak bisa. Itu namanya orang nggak tahu apa-apa itu. Nggak usah tabur-tabur begitu ya. Makanya pupuk mahal kita buang-buang pupuk itu. Kita buat piringan. Kenapa orang bikin piringan? Agar pupuknya bisa ditaruh dengan baik Pak? Bukan. Piringan pada sawit itu karena kita menghitung akar aktif. Mana ada kertas yang bisa saya coret-coret nggak di sini? Gini. Ini sawit ya, usia 5 ya, sawit usia 5 nih, 5 tahun. 5 tahun itu ini pohon sawit kalau kita lihat dari langit ya, dari atas. Dari langit itu perakaran sawit itu kan gini, akar lateral ya. Akar sawit kan gini ya, ini batang pohonnya akar sawit gini. Range usia 5 tahun ya, usia sawit 5 tahun itu akar aktifnya itu radiusnya 1,5 meter. 1,5 meter inilah ya, inilah akar aktif. Akar makan mulutnya di sini nih. Nah, mulutnya di sini. Jadi kalau kita pemupukan pas dia di mulutnya dia langsung makan tuh, gitu ya. Bagaimana kalau kita tabur-tabur di sini Pak? Kan kita bisa lempar-lempar di sini pupuknya. Ini nggak ada akarnya di sini, akarnya dikit. Itu yang pertama, akarnya dikit. Yang kedua, kalau akarnya dikit, mulutnya kecil, kita kasih makan banyak, gimana mau masuk? Gitu kan? Nah, usia sawit 10 tahun, itu kita ambil 50 cm lagi ya. 3/4, 2/3 dari tajuk, panjang tajuk atau pelepah. Ini ya, radiusnya. Ini akar sawit nih. Ya. Akar sawit. Nah, radius 2 meter ini Bapak Ibu semua, 2 meter ini, inilah akar aktifnya. Rakus-rakusnya ada di sini. Makanya piringan itu kita selalu lebarkan sesuai dengan usia. Ini pupuknya di sini, komposnya di sini, kapur dolomitnya di sini, POC-nya di sini, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Yang area ini 2 meter ini, yang lingkaran ini yang tidak di ngapa-ngapain, ini gulma nggak boleh ada. Bersih istilahnya. Bersih tanpa gulma ya. Yang kedua, bagian sini bisa kita tutup, untuk kasus berpasir ya, bisa tutup dengan sisa pelepah ya, kemudian tangkos ya, tandan kosong ya.
Bisa kita tutup dengan bahan atau kompos atau kotoran hewan bisa juga atau daun-daun seresa pelepas cincang dan lain sebagainya. Kita tutup untuk penguapan kalau lahan berpasir. Tetapi target pemupukan ada di sini. Gitu ya. Nah, jadi bukan kita bikin piringan gaya-gayaan, enggak, karena kita hitung di sini makannya paling banyak gitu ya. Jadi kalau kita kasih pupuk tabur di sini, penyerapannya 15%. Artinya kalau pupuk 100 kilo yang dimakan cuma 15 kilo. 95 kilo buang, menghilang, menguap, habis, rugi gitu ya. Kalau kita ngasih pupuk di sini di akar aktifnya, maka dia 80%. Jadi kalau pupuknya itu 100 kilo, maka yang termakan 80 kilo. 20 kilonya masih delay atau apa, atau terikat, atau belum disiapkan untuk dimakan, atau tercuci atau menguap atau apa, itu faktor X. Yang penting dia makan 80% gitu ya. Baik. Jadi kita bikin piringan radius 1,5 sampai 2 meter untuk 10 tahunnya. Ukuran piringan bagaimana? Kita bikin 30 ya. Ini tampak depan ya. Ini sawit ya. Nah, ini ada piringannya di sini. Nah, ini piringannya 30 kali 30. 30 itu apa? 30 ini lebar, 30 cm. Kemudian kedalamannya 30 cm. 30 kali 30 ya. Oke, kemudian tabur kompos ya, kompos matang ya. Kan Bapak punya kotoran hewan rencananya nanti kan. Itu dikomposkan dulu. Cara komposnya gampang. Bapak lihat tutorial dimanapun juga ada. Cara bikin kompos banyak banget tuh. Ini bawahnya ini ya, bawahnya bukan tanah ya. Bawahnya itu semen boleh atau paving boleh ya, atau terpal juga boleh atau apalah. Yang penting ada alasnya. Kemudian Bapak tumpuklah kotoran hewan, di sini kotoran sapi kan mau ternak sapi ya, kotoran sapi di sini tumpuk ya. Setelah itu Bapak campurkan dengan apa namanya dekomposer ya, bisa M21, M4 ya. M4 atau M21 boleh ya, dekomposer apa saja, tambahkan PGPR tambahkan agen hayati lain untuk dekomposisi kotoran sapi ini. Kemudian ini kan kalau kotoran sapi ini Bapak campur ya. Jadi nanti 20%-nya itu mentah, 80%-nya itu kering. Ya, tapi kalau kotoran sapinya kering semua, maka Bapak perlu tambahkan kehijauan seperti daun hijau, rumput ya, yang hijau-hijau masukin supaya CN rasionya bagus. CN rasio artinya apa? Artinya kompos ini jadi dengan cepat, prosesnya lebih bagus, hasilnya lebih mantap. Kalau misalnya C ini karbon, N ini nitrogen, ini C ini coklat, N ini hijau. Jadi CN rasio itu artinya perbandingan coklat dan hijau. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau misalnya kotoran sapi saja berarti pastikan kotoran sapi yang masih mentah, masih basah 20%, 80%-nya yang kering. Itu CN rasio namanya. Supaya apa? Supaya komposnya lembab ya, kotoran sapinya lembab. Kalau misalnya kohenya ini kering, maka C-nya lebih tinggi. Kalau kering bisa nggak dia terkomposkan? Nggak bisa. Kalau terlalu becek atau N-nya lebih tinggi bisa nggak? Nggak bisa, lebih lama lagi karena dia berair, gitu ya. Kondisinya anaerob. Jadi nanti setelah itu Bapak campur semua, siram dekomposer. Dekomposer ini bagaimana Pak? Bapak baca aja kemasan di botolnya, ya. 110 mili ya per berapa liter air ya, gitu-gitu. Nanti tinggal dimasukin. Tergantung dekomposernya apa yang Bapak beli. Setelah itu spray di kotoran sapi ini sampai lembab, ya, lembab jenuh ya. Artinya dia tidak netes ya, dia tidak becek, tidak basah, tetapi dia lembab. Lalu tutup dengan terpal. Udah selesai. 7 hari setelah itu. 1 minggu ya, Bapak buka terpalnya, Bapak campur aduk tuh. Aduk lagi ya, untuk yang di bawah prosesnya naik ke atas, yang di atas turun ke bawah, ya biar merata. Diaduk lagi 1 minggu setelah itu. Kalau kering, spray lagi dekomposer tadi. Kalau masih lembab ya tutup kembali, cuma bolak-balik aja. 14 hari gitu lagi, 21 hari gitu lagi, 28 hari panen. Gitu ya, udah dapat tuh komposnya ya. Baik, itu nanti kita tabur di piringan ya. Itu kompos itu kita tabur di piringan. Untuk tanah berpasir targetnya 20 kilo ya. 20 kilo awal musim hujan dan 20 kilo lagi akhir musim hujan. Jadi satu pohon itu 40 kilo. Ini tanah berpasir ya, supaya menahan air agar nanti Bapak memupuk tidak hilang sia-sia ya. Dia tertahan oleh kompos-kompos ini. Kemudian tutup tipis dan tambahkan 1 kilogram kapur dolomit. Kalau misalnya pH-nya anjlok ya. pH-nya di bawah 5, boleh kita taruh 1 kilo saja satu pohon. Cukup ya. Untuk menjaga pH saja dan menambah sumber kalsium dan magnesium, tapi lama ya. Kalau kita andalkan kalsium dan magnesium dari kapur dolomit, lama ya. Makanya tadi saya bilang usahakan pakai TSP supaya dapat kalsium 15%, siap makan. Siapkan juga Vertipos kuning biar dapat 20% kalsium, siap makan ya. Jadi N-nya siap makan, P-nya siap makan, K-nya siap makan, Mg-nya siap makan, S-nya sudah siap makan, Ca-nya juga harus siap makan. Dolomit ini nanti suplai cadangan saja. Kalau dolomitnya sudah usia 1 atau 2 bulan atau 3 bulan, sudah dapat sumber kalsium. Jadi begitu pupuk Vertipos ini kalsiumnya habis atau TSP kalsiumnya habis, dia dapat lagi dari si dolomit, sudah siap ya. Magnesium dari kiserit sudah habis, dia bisa dapat dari kapur dolomit tadi yang sudah jadi ya, begitu. Jadi itu cadangan. Sekaligus juga menaikkan pH dan menjaga pH. Kemudian tutup kembali dengan ringan, kemudian dengan tanah ya, kemudian bisa lakukan pemupukan ya. Kemudian tutup bagian area sawit ya, yang tadi saya bilang ini area kosong ini nanti tutup dengan tandan kosong atau pelepah cincang ya, atau pelepah daun ya. Tutup aja di sini agar mencegah penguapan di musim kemarau ya. Tapi gulma nggak boleh ada di situ. Kemudian untuk sawit untuk cegah penguap sudah. Kemudian untuk pastikan radius 2 meter itu tidak boleh ada gulma. Nah, ini yang pencuri nih.
Radius 2 meter ini harus bersih ya. Walaupun kita tutup pelepah untuk mencegah penguapan, tapi nggak boleh ada gulma. Karena gulma kecil-kecil ini mencuri pupuk yang kita tabur di piringan, gitu ya. Jadi kita mengurangi kehilangan pupuk. Kemudian POC yang Bapak bikin bisa, POC-nya bisa dibuat dan bisa diaplikasikan di piringan ini, ya, untuk salingan saja. Tujuannya apa Pak POC ini untuk dapat unsur? Enggak, POC itu Bapak Ibu pupuk organik cair maupun kompos pupuk organik padat itu unsurnya kecil banget, gitu ya. Nggak bisa kita suruh yang kecil banget ini kasih makan pohon sawit raksasa. Nggak mungkin dia bisa kenyang, gitu ya. Kalau kita mau kasih ton ini, ya, 20 ton, 30 ton, baru bisa setara dengan pupuk yang tadi saya racik ini, gitu ya. Kalau kita mau kasih makan organik, itu pun lambat, gitu ya. Jadi POC maupun kompos, bokasi cair maupun bokasi padat ini, fungsinya untuk tekstur tanah. Yang tadinya pasir, airnya cepat hilang, pupuknya cepat hilang, jadi tertahan, ya. Kemudian pH, tadinya pH-nya asam bisa kembali netral, ya. Kemudian tukar menukar kation KTK terjadi, gitu ya. Jadi dia yang tadinya nggak ada seperti mineral, Bapak bilang ada mineral tanahnya, itu minim mikroba, ya, minim mikroorganisme. Dengan adanya ini jadi ada agen hayatinya. Mereka tuh lebih ke sifat fisik, kimia dan biologi tanah, ya. Sedangkan pupuk nggak mau tahu unsur-unsur ini, fisika, ke kimia, ke biologi. Pupuk sintetis itu nggak mau tahu dengan itu. Dia taunya saya masuk ke dalam sawit ini berbuah besar, udah titik. Dia taunya itu. Mau tanah rusak, mau tanah bagus, urusan belakangan, itu urusan petani, gitu ya. Nah, urusan mereka yang POC sama bokasi padat atau kompos ini, urusan mereka nggak mau tahu terhadap buahnya besar atau kecil. Yang mereka tahu begitu kita masuk tanahnya bagus, gitu ya. Nah, jadi konsepnya gitu deh. Oke, Bapak M. Syakir dan Bapak Ibu semua yang kasusnya kebetulan sama dengan M. Syakir, berterima kasihlah pada Bapak Muhammad Syakir karena Bapak Muhammad Syakir yang berbayar, tapi kita semua menikmati informasi ini. Oke, kita next ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi kebaikan.